Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 29 Maret berjudul Dunia yang Lain. Kekristenan adalah ajakan untuk mempersiapkan diri hidup di langit baru dan bumi yang baru. Bukan untuk hidup di bumi ini. Sebab bumi ini pasti berakhir. Karena sudah terkutuk, terhukum, akan menjadi lautan api. Sebagaimana Allah adalah Allah yang kekal, Allah mengendaki manusia sebagai makhluk yang kekal, dapat bersama dengan dirinya juga di kekekalan. Pada umumnya atau hampir semua manusia melakukan segala sesuatu hanya untuk kehidupannya di bumi ini. Ya. Dari sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, menikah, dan lain sebagainya. Ya. Dikerjakan hanya untuk kehidupan di bumi. Atau masa depan anak-anaknya. Atau orang yang dikasih. Ya, masa depan orang-orang yang dikasih. Cara berpikir ini sudah mengakar dalam diri semua orang. Seakan-akan tidak ada dunia lain yang dapat dinikmati selain dunia hari ini. Mereka berpikir bahwa dunia di balik kubur adalah dunia misteri yang tidak terpahami. Tidak terpahami sama sekali. Biasanya mereka sangat takut terhadap kematian. Itulah sebabnya mereka berusaha sejauh mungkin menghindari kematian. Padahal kematian pasti akan mereka temui. Pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 16 sangat sinkron dengan tulisan Paulus dalam Filipi 3 ayat 20. Bahwa karena kewargaan kita ada dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kata menantikan dalam teks aslinya adalah apekdodekometa. Ya, apekdekometa, menantikan. Yang berarti mengharapkan atau menantikan dengan sangat kuat atau bersemangat sekali. Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan bahwa kewargaan kita ada di dalam surga. Sebenarnya ayat ini bisa diterjemahkan begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari hal tersebut atau berangkat dari hal ini, maka kita juga menantikan dengan sangat kuat Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, orang yang menghayati bahwa dirinya adalah warga negara kerajaan surga, warga kerajaan surga maksudnya, pasti sangat menantikan Tuhan atau sangat siap menghadapi hari kematiannya, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memindahkan hati ke surga. Jadi tidak usah nunggu mati. Sejak kita hidup ini, sedini mungkin kita memindahkan hati di surga. Ya. Memindahkan hati ke surga artinya menjalani hidup dengan prinsip bahwa hidup yang sesungguhnya adalah nanti di langit baru dan bumi yang baru. Hidup yang dijalani hari ini bukanlah hidup untuk dinikmati sama seperti orang yang tidak mengenal Kristus, yaitu yang hidupnya digairahkan oleh barang-barang dunia, oleh materi dunia dan segala hiburannya. Inilah kehidupan Yesus yang diucapkan dengan menggunakan sebuah ilustrasi bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, Yesus, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Sejatinya hidup kita ya seharusnya hanya diisi dengan perjuangan untuk memenuhi rencana Allah. Ya. Rencana Allah adalah terus mengalami perubahan guna menjadi seperti Yesus. Yang berarti bermoral agung seperti Yesus dan berprinsip hidup seperti Dia. Jadi Yesus naik ke surga, tapi spiritnya hidup di dalam hidup kita. Ya. Dan tentu kita juga harus menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan menyelamatkan jiwa-jiwa bukan hanya memindahkan orang dari satu gereja ke gereja lain atau memindahkan orang yang beragama lain, memindahkan dari agama lain ke Kristen. Tapi benar-benar membuat orang itu
memiliki prinsip-prinsip hidup seperti prinsip-prinsip hidup Yesus yang juga telah kita kenakan. Ya, kita sebagai pemberita firman harus terlebih dahulu menjadi seperti Yesus baru bisa menulari orang lain. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Banyak orang Kristen merasa sudah menjadi anak-anak Allah dan sudah memiliki jaminan masuk surga. Mereka tidak merasa perlu berjuang bagaimana menghayati dirinya bukan berasal dari dunia ini. Dan mereka juga tidak berjuang untuk memfokuskan pikiran mereka kepada perkara-perkara di atas. Banyak orang Kristen begitu. Padahal mereka itu belum rohani, belum mengerti. Seorang Kristen yang tidak memperjuangkan hal itu, gaya hidupnya pasti sama seperti anak-anak dunia. Mereka orang-orang yang tidak siap meninggalkan dunia. Mereka masih terikat dengan dunia dan merasa dunia ini rumahnya. Pasti asing dengan kerajaan surga yang adalah rumahnya sendiri. Dan mereka akhirnya juga tidak akan masuk di rumah Bapa itu. Tentu saja mereka tidak menantikan kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan buat mereka itu menakutkan. Hal ini terjadi sebab mereka tidak bertumbuh dalam kebenaran, sehingga mereka tidak mampu menghayati bahwa mereka adalah warga kerajaan surga. Walaupun mereka percaya bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah, tapi mereka tidak memandangnya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh berharga. Orang Kristen seperti ini tidak akan berusaha untuk hidup benar. Tidak ada perjuangan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak ada perjuangan melakukan kehendak Bapa. Dan kalau sampai tidak melakukan kehendak Bapa, suatu hari Tuhan akan berkata, nyalah daripada kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Dan mereka tidak akan mencari tempat untuk membela pekerjaan Tuhan, tidak menemukan tempat. Ya ala kadarnya lah, nyumbang gereja, melayani sekadarnya. Ini sebenarnya tidak patut itu. Mereka telah memarkir jiwa mereka di bumi ini. Mereka tidak memindahkan hati ke surga. Saudaraku, pada dasarnya banyak orang tidak pernah mengerti atau tidak pernah mau mengerti dan menerima bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang Allah untuk dinikmati adalah di langit baru dan bumi yang baru. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diarahkan untuk tidak menetap di bumi ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus mengerti ini. Oleh karena bumi telah terkutuk, bukan hunian yang nyaman, maka Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Nah, seirama dengan ini, Paulus mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, di atas artinya kehidupan yang lebih tinggi kualitasnya, yaitu nanti di dunia akan datang. Jika seorang menolak hal ini, berarti menolak Allah atau tidak bersedia untuk percaya. Banyak orang Kristen yang sebenarnya berkeadaan menolak Allah atau tidak bersedia percaya kepada Yesus. Tetapi mereka merasa tidak berbuat demikian. Mereka adalah orang-orang yang tidak benar-benar menghargai nilai-nilai rohani, tetapi lebih mengutamakan hal duniawi. Mereka tidak merasa menolak Allah. Tetapi kalau tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kan berarti menolak Allah. Sama kan seperti anak-anak yang ya bukan menolak orang tua, tapi mengaku orang tua, tapi kalau dekat orang tuanya karena mau memanfaatkan orang tua, tidak nurut kepada orang tua, malah menyusahkan orang tua, ya. Sama juga tidak mau mengakui orang tua, dia tidak menempatkan orang tua sebagai orang tua. Nah, mari kita mengerti ini. Sola Gracia.